Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh berkumpul dengan tubuh yang sehat. Sekarang adalah minggu yang terakhir bulan ini. Kita akan mendengar kesaksian, supaya dapat menguatkan kita semua. Minggu ini minggu terakhir ya saudara. Nanti kita akan mendengar kesaksian dari dua saudara kita yang menerima berkat Tuhan. Ya. Mari kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bahwa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami ada di rumah Tuhan, kami boleh Tuhan mendapat kesempatan kembali untuk beribadah. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Mendapat kesempatan kembali untuk kami memuji dan menyembah Tuhan dan mendengar pesan-pesan Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini juga kami akan mendengar kesaksian-kesaksian. Mari Tuhan, Engkau sendiri akan tolong sehingga setiap kesaksian itu boleh menguatkan iman kami semua. Dan kami boleh mengucap syukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang berdoa untuk setiap hamba Tuhan yang akan melayani Tuhan pada hari ini. Urapi dengan urapan-Mu dari khusus dari surga, sehingga Tuhan pelayanannya boleh menjadi berkat bagi kami semua dan memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga akan menerima sakramen perjamuan kudus. Engkau sendiri akan tolong supaya Tuhan kami semua boleh makin mengasihi Tuhan, karena Tuhan begitu mengasihi kami semua, menyelamatkan kami dari penghukuman yang kekal. Sekali lagi kami menyerahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri akan memimpin dari awal hingga pada akhirnya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang mengasihi Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, selamat beribadah kembali dalam kasih-Nya Tuhan. Kembali pada minggu ini diberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan khususnya di tahun kemarin, tahun 2023. Saya persilakan untuk menempati kursi di depan, di kiri atau kanan, tidak apa-apa. Dan nanti kita akan berikan kesempatan untuk menyampaikan kesaksian. Gak lama, mungkin di kira-kira 3 menit saja, gitu ya. Mari kita pergunakan waktu ini yang baik, yang khusus yang Tuhan berikan untuk kita meninggikan Tuhan. Karena Tuhan sudah berikan yang terbaik bagi kita, amin. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Allah yang luar biasa bagi kita sekalian, amin. Perbuatan
Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Amin. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang takkan tergoncangkan. Oh, santai senangnya bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Pam pararam, pam pararam, param param. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian. Saya persilakan untuk duduk. Shalom semuanya. Apa kabar? Suaranya kurang kencang. Apa kabar? Luar biasa. Yes, luar biasa. Saya percaya pada saat ini Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Saya mau bersaksi bahwa di kehidupan kami telah mengalami yang namanya pencobaan, ujian-ujian dari Tuhan Yesus Kristus, yang mungkin masing-masing kita, iman kita berbeda-beda. Tapi satu hal yang luar biasa adalah Tuhan Yesus kita baik. Karena oleh anugerah kemurahan Tuhan, saya sama keluarga masih bisa beribadah di tempat ini. Dan kejadian waktu itu bahwa usaha kami mengalami pilot. Ada sedikit video yang ini. Nah ini gudang 1.500 meter. Lumayan besar, cukup besar. Ini kami waktu itu video di kebagian kaum pria. Gak lama. Ya itu ya. Kebayang ya gudang 1.500 meter itu. Padahal gudang ini hasil doa dari Bapak Gembala yang doain, Pak masih ingat. Tapi kenapa kami mengalami kebangkrutan seperti itu? Dan ketika kami doakan memang diberkati Tuhan. Setelah tahun kami usaha mulai dari 1994 sampai 2015, 20 tahun kami usaha kurang lebih. Tapi kenapa kami bangkrut? Itu akibat dari kesalahan saya pribadi seperti itu. Karena terlalu egois, terlalu serakah, akibatnya kami pilot. Cuman satu hal ketika kami mengalami kebangkrutan ini, saya sangat kecewa sama Tuhan. Saya sangat bersungguh-sungguh sama Tuhan. Kok Tuhan kenapa bisa bangkrut? Kenapa bisa pilot? Padahal saya tidak main judi. Padahal saya tidak main perempuan. Padahal saya tidak ini, tidak itu, tidak itu. Bahkan saya melayani Tuhan. Kenapa saya bangkrut? Tapi akhirnya saya sadar bahwa itu segala sesuatu itu Tuhan berdaulat atas hidup kami sekeluarga. Yang paling menyedihkan itu ketika kami punya utang. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu ketika kami punya utang gimana? Ada tekanan-tekanan yang membuat kami menjadi miris, menjadi tawar hati, dan segala rupa campur aduk. Setelah selesai kami beberes membayar utang, gudang 1, rumah ada pribadi ada 4, mobil box ada 6, itu semua habis. Gak ada satupun.
tersisa untuk bayar hutang. Dan yang tersisa cuma satu motor Beat saja. Kami terpaksa pindah rumah dan sewa. Seperti itu. Yang paling menyakitkan, yang paling menyedihkan adalah ketika kami punya mobil satu-satunya. Waktu itu mobil kami Livina. Kita bukannya ditagih atau bukannya ditarik, tapi kami memberikannya dengan jiwa yang besar, dengan jiwa yang logoh. Si manajer itu datang ke kantor, waktu itu belum tutup, masih beberes hutang. Saya bawa ke rumah. Dibawa ke rumah pas jam 3 sore. Ada si bungsu Agnes masih itu waktu umur 5 tahun dan istri saya di dalam. Ketika kami memberikan BPKB mobil itu dan memberikannya kepada manajer, ketika mobil itu mau maju, si bungsu nanya, "Papa, mobil mau dibawa kemana?" Saya mau jawab apa? Saya jawab, "Ini buat bayar utang. Dan Dede gak usah takut. Nanti Tuhan kasih mobil lagi yang baru. Lebih daripada yang ini." Singkat cerita, mobil itu dibawa. Dan saya bilang sama istri saya cuma bilang minta maaf. Gak ada kata-kata lain. Singkat cerita, setelah beberes bayar hutang semua, kalau cerita gudang rumah itu mungkin bisa lama di sini. Singkat cerita, 2017 tanggal setelah pelayanan akhir di Lapas Jelekong, kami juga tertimpa yang namanya sakit penyakit. Yaitu kami tanggal 21 kalau nggak salah 2017 kami melayani di Lapas Jelekong. Sebetulnya saya udah sakit, tapi saya maksain untuk pelayanan ke Lapas Jelekong yang terakhir. Udah gak bisa jalan itu. Sampai Lapas Jelekong kami udah gak bisa jalan. Saya gak bisa jalan, langsung dibopong pakai kursi roda sampai ke lapas dalam. Setelah selesai masih pakai kursi roda langsung ke rumah sakit. Itu pun bukan saya saja yang sakit, tapi anak saya Intan juga sakit. Waktu itu Intan udah masuk rumah sakit duluan karena mau dioperasi kelenjar getah bening. Intan sudah 2 hari, saya masuk terakhir. Itu kami miris. Memang kami waktu itu udah prihatin sekali. Keuangan udah sangat menipis. Sangat-sangat prihatin. Dan ini ada videonya yang waktu ketika saya masuk rumah sakit. Foto bukan video ya, sedikit. Nah ini kenang-kenangan waktu kami di rumah sakit. Padahal lihat gagah, sehat, masih sehat, gak ada. Jadi kami di rumah sakit selama 7 hari terapi. Udah berdoa, udah menyembah Tuhan, udah memuji Tuhan, tapi tak kunjung sembuh. Seperti itu. Dan akhirnya seminggu kemudian, ini cerita di rumah sakit juga luar biasa. Kami sama Intan juga itu biaya rumah sakit luar biasa, cukup. Tapi puji Tuhan karena kami hanya punya BPJS, berharap pada Yesus saja. Biayanya sangat lumayan. Saya bilang sama istri saya, mah kita doa aja, biar Tuhan aja yang menjadi kehendaknya. Setelah kami berdoa, ternyata mau pulang dari rumah sakit. Itu rumah sakit sungguh luar biasa juga. Adminnya bilang seperti ini, "Bapak Ibu, biayanya tidak ada, gratis," katanya. Wah, saya bersorak-sorai, istri saya bersorak-sorai. Dan ketika istri saya nyamperin ke saya, "Wah, gratis, wis, luar biasa." Puji Tuhan. Itulah ketika kita melayani, Tuhan juga memberikan yang terbaik buat kita. Amin. Setelah itu tanggal 31 Desember saya belum sembuh. Ini juga ada ibadah di Rehoboth. Waktu itu sore saya berpikir ibadah jangan seperti itu. Saya belum punya kursi roda waktu itu. Puji Tuhan kakak saya datang dari Cikampek memberikan kursi roda itu, kasih pinjem. Akhirnya saya memutuskan untuk beribadah datang ke gereja Rehoboth pakai kursi roda. Yang luar biasanya itu ketika kami sampai di depan, itu pas sampai keamanan saya dibopong. Nah itu luar biasa. Terima kasih buat keamanan sampai di dalam gereja ini. Singkat cerita, masih belum sembuh. Akhirnya 2018 bulan 2
Tuhan kasih mujizat buat kami, buat saya pribadi. Kami diperkenalkan seorang tukang pijit namanya Kang Asep dari Bojong Soang. Saya dikasih tahu sama Komusa bahwa penyakitnya sama seperti saya. Akhirnya saya telepon orang itu di Bojong Soang, dipanggil ke rumah. Kami dipijit 2 jam seperti itu. Setelah dipijit, sebetulnya penyakit saya ini nggak ada apa-apanya sebetulnya mah. Cuman ibaratnya nggak bisa jalan aja. Kalau gini-gini bisa, semua bisa. Tapi nggak ada penyakit, cuma nggak bisa jalan aja seperti itu. Terus kami dipijit, baru dipijit jempolnya aja. Wis, saya teriak, pasti sembuh. Kunaon kok? Iya cager ya pasti aku Kang Asep gitu. Puji Tuhan setelah 2 jam dipijit, kami jalannya seperti ini. Setelah 3-4 kali dipijit, baru Tuhan Yesus sembuhkan kami. Itu luar biasa. Ya, jadi jangan pernah putus asa. Apapun penyakit kita, Tuhan Yesus pasti bisa memulihkan kita. Satu hal buat kita adalah kita harus percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus ini Tuhan Yesus yang hidup. Singkat cerita, setelah kami sembuh, kami ingin usaha. Kami berusaha untuk bekerja seperti itu. 2018. Yang mirisnya lagi, yang terakhir, yang buat miris, yang membuat hati jadi sedih. Ketika Agnes pulang sekolah dari sini Gereja Rehoboth, umur 8 tahun, pengen makan. Saya antar situ pengen makan. Kata saya punya uang cuma 25.000. Kalau Agnes kalau makan McD mungkin 50.000. Kata saya nggak bisa, nggak cukup. Dek, kita makan warteg aja ya. Akhirnya kami makan warteg di situ, di dekat kepatihan situ yang sebelah kiri. Dek, makan warteg aja ya. Iya Pak, makan warteg. Setelah makan warteg, nyampe di situ, Dek mau apa? Agnes makannya cuma nasi putih sama telur asin. Setelah disiapkan makanan, Agnes makan. Cuma beberapa sendok. Agnes, saya bilang, Dek kenapa gak dihabisin nasinya? Udah kenyang Pak. Saya penasaran. Masa baru berapa sendok Dedek Mam? Akhirnya saya cobain nasinya itu. Ternyata nasinya keras. Gak bisa dimakan. Saya aja yang sebagai papanya itu gak kemakan nasi. Akhirnya saya bersungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan kenapa seperti ini? Anak saya makan nasi keras. Tapi ketika saya pelayanan waktu di penjara di lapas, saya yang membawa Mami Yeti waktu itu makan di hotel, di rumah makan, dimakan Suharti, di rumah makan Suharti, makan di tempat-tempat yang enak. Tetapi kenapa giliran anak saya makan seperti ini? Saya begitu kecewa sama Tuhan, bersungguh-sungguh terus. Tapi puji Tuhan setelah itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya nggak mau seperti ini. Tolong Tuhan minta pekerjaan atau apapun saya akan lakukan. Setelah itu puji Tuhan singkat cerita kami dikasih, ada teman yang mau bisnis bareng sama saya. Singkat cerita saya berbareng sama mereka. 2017 bulan 4 kalau nggak salah. Udah perjanjian, salahnya saya nggak pakai perjanjian MOU apa-apa. Cuman saya percaya aja sama dia bahwa kita akan bagi saham, bagi hasil seperti itu. Akhirnya saya bekerja dari nol, mulai angka 0 sampai titik terakhir 1,5 tahun. Itu omsetnya udah luar biasa, udah lumayan. Akhirnya saya dikecewakan lagi sama dia, seolah-olah akan menjatuhkan saya seperti itu. Akhirnya saya mengundurkan diri, berhenti dari itu. Dan saya minta sama Tuhan, Tuhan tolong kasih orang yang terbaik. Bukan seperti orang yang ini, yang maunya pengen ibaratnya mau menang sendiri, egois sendiri. Setelah 2 bulan kemudian, puji Tuhan saya juga dikenalin sama ada seseorang juga yang percaya, yang sudah percaya sama saya, bahkan lebih teman, lebih sahabat, lebih saudara lagi. Dia ngasih pinjam lagi sama saya, yang luar biasa. Dan kami berusaha, yang tadinya omset teman saya itu sekian, terus saya terusin lagi, dia masih usaha, saya jadi buka lagi sendiri. Terus kami bersaing sama mereka. Tapi puji Tuhan dari tahun 2019 kami dikasih pinjam sama teman sahabat kami ini yang luar biasa. Akhirnya kami usaha 2019 mulainya bulan 9. Ini ada fotonya dari 2019 bulan 9. Ini kami udah dipulihkan sama Tuhan. Ada Gatot? Nah ini ya, ini gudang.
Kami usaha mulai dari 2019, Tuhan sudah pulihkan. Ada lagi, nah ini anak buah kami, karyawan dan gudang kami itu luar biasa ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus ya. Buat bapak-bapak dan saudara, jangan pernah putus asa. Di dalam Tuhan ada satu pengharapan yang luar biasa. Ini sebagai mujizat bonus saja. Tapi satu, yaitu kita sudah diselamatkan sama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang terakhir, saya mau mengucapkan sama istri saya, terima kasih buat istri yang tercinta, yang luar biasa, yang sudah menemani Papa ketika Papa masih bekerja, ketika Papa masih udah usaha pribadi, ketika Papa pilot, ketika Papa sakit, istri kami tetap menemani kami dengan setia. Terima kasih istri saya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian lagi. Selamat pagi saudara sekalian. Di samping saya adalah Ibu Marsina. Sudah bersama-sama dengan kami sebagai juru masak atau kerennya chef, gitu ya. Sejak tahun 1990. Nah, kisahnya panjang, tapi saya usahakan untuk kurang dari 3 menit. Begini saudara. Masalahnya adalah tekanan darahnya tinggi sekali. 200, pernah sampai 260. Saya bilang, aduh marah, kamu gimana nih? Ya, pengobatan. Lama-kelamaan dengan berjalannya waktu, ginjal kena. Waduh, kreatinin, ureum, apapun yang menjadi indikator untuk hemodialisa atau cuci darah, ada semuanya. Dan dokter berusaha untuk rawat terus. Akhirnya cuci darah. Dan kisahnya yang begitu menegangkan adalah, saya ambil poin-poinnya aja saudara ya. Begitu cuci darah, nggak tahan, dan akhirnya harus masuk ICU sebab gagal ginjal. Masuk ICU, hari pertama langsung koma. Belum titik loh, koma. Waduh, udah kebingungan semuanya. Dan dokter sudah angkat tangan sebab udah napas tinggal satu-satu. Saya ditelepon sebab waktu itu saya sudah operasi atau sudah sebelum atau sesudah saya lupa lagi. Cuma saya ditelepon, dokternya minta izin. Bapak, ini Ibu Marsina mau dibolongin tenggorokannya sebab sudah nggak bisa napas. Sudah nggak bisa napas sama sekali. Saya bilang tidak. Itu akan menyembuhkan nggak? Ya tidak. Jangan. Kami berdoa. Jadi di rumah saya dengan istri saya berdoa terus. Dan yang luar biasa, saya dibantu doa, Ibu Marsina dibantu doa oleh segenap sidang jemaat. Pada step-step yang kritis, selalu saya ikut doa, saya cuma bisa hari Sabtu. Didoakan mujizat Allah. Jadi di ICU itu, 3 hari kalau nggak salah. Total semua 10 hari. Apa yang menyakitkan hati saudara? Di kampungnya Ibu Marsina, di mana teh? Aji Barang ya. Di Aji Barang mereka tolak. Tidak boleh bawa jenazah Ibu Marsina. Sebab dia sudah Kristen. Aduh. Saya bilang tidak, nggak apa-apa. Tuhan memberikan kehidupan. Dan luar biasa, doa saudara itu ajaib sekali, powerful sekali. Dan sembuh saudara. Dan saya kaget sekali minggu lalu. Loh, Mar kamu udah bisa datang? Iya, ya sudah. Sekarang bersaksi ya. Aku gak bisa ngomong, ya sudah aku nemenin di depan. Iya, kamu kuat jalan ke depan, kuat. Ya sudah, makanya jalan pelan-pelan gitu saudara. Dan pada saat ini Ibu Marsina tinggal cuci darah 2 kali seminggu. Selasa Jumat. Dan dia bilang, aduh Pak, di samping saya sudah pergi. Pergi apa Mar? Meninggal. Jadi teman-teman yang cuci darah udah meninggal satu persatu. Ya kamu umur panjang. Dan inilah keberadaan Bu Marsina, hasil doa saudara semua. Terima kasih untuk doa-doa saudara.
tim doa pagi dan segenap sidang Jumat. Pada saat kita berdoa untuk sidang Jumat, itu adalah doa buat Ibu Marsina dan juga doa buat saya. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, masih ada? Panai bohong? Oke. Satu orang lagi mungkin masih ada yang mau bersaksi? Oke, puji Tuhan. Kalau tidak ada, apapun yang menjadi kesaksian Bapak Ibu Saudara, kalau memang mau disaksikan, bisa dengan sarana rekam, Bapak Ibu bisa berikan ke tim Sermin, nanti akan ditayangkan dalam waktu-waktu ke depan. Ya, apapun yang menjadi kesaksian kita, mari kita sampaikan. Banyak cara untuk menyampaikan kesaksian, bukan hanya di sini saja. Bapak Ibu bisa sampaikan mungkin ke teman dekat, secara langsung dan sebagainya. Yang penting untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk meninggikan diri kita sendiri. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita serukan nama Tuhan. Dia yang luar biasa, Dia Allah yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Katakan sama-sama, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia Raja segala raja. Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Dia Allah yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia Allah yang tetap memelihara dan memperhatikan kehidupan kita semua. Amin. Sama-sama serukan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Oh, Dia luar
setiap kehidupan kita. Banyak hal mungkin yang membuat kita mengalami sesuatu yang tidak enak. Tapi satu hal yang kita harus ingat senantiasa, yang membuat kita kuat, yang membuat kita bisa sampai hari ini, sampai detik ini adalah Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Jangan lupakan apa yang Tuhan sudah buat bagi kita. Mari tetap bersyukur kepada Tuhan, karena kebaikannya itu tetap memelihara dalam kehidupan kita. Amin. Setiap waktu bersamamu, ku angkat tangan, tanda bersyukur, dan mulutku pun memuji Engkau Tuhan. Kuat tangan-Mu yang menopangku, mampukanku untuk melangkah dengan pasti. Amin. Kebaikan-Mu, Kebaikan-Mu melimpah di hidupku, pertolongan-Mu nyata bagiku. amin. Terima kasih Tuhan. Ku sambut hari ini dengan nyanyian baru, lewati setiap waktu bersamamu. Ku angkat tangan, Ku angkat tangan, tanda bersyukur, dan mulutku pun memuji Engkau Tuhan. Kuat tangan-Mu yang menopangku, mampukanku melangkah dengan pasti. meskipun tak kulihat jalan-Mu Tuhan, kami akan tetap percaya. Mari katakan, Meskipun tak kulihat jalan-Mu, ku akan tetap percaya pertolongan-Mu nyata. Melewati setiap musim hidupku, ku percaya Engkau menguatkanku. Angkat tangan, tanda bersyukur,
kasih Tuhan. Engkau yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau yang memampukan kami untuk kami boleh melangkah dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu nyata, pertolongan-Mu nyata Tuhan. Bagi setiap kami yang berseru dan berharap kepada-Mu, Engkau tidak pernah mengecewakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau yang patut dimuliakan, Engkau yang patut ditinggikan Tuhan. Dalam sepanjang hidup kami, apapun yang terjadi dalam hidup kami mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh meninggikan memuji Engkau. Dan saatnya nanti kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkatilah apa yang kami berikan, supaya uang yang kami sampaikan ini boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan. Untuk membesarkan pekerjaan Tuhan di tempat ini bahkan ke tempat-tempat lain. Pakai segenap pengurus gereja yang mengelola ini semua Tuhan menjadi kebaikan bagi nama Tuhan dan kebaikan juga bagi seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan persembahan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk dan selamat memberikan persembahan. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali berada di rumah Tuhan dan kita sebentar akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita akan buka Alkitab kita di dalam Efesus 4 ayat yang ke-32. Efesus 4 ayat yang ke-32. Saya akan bacakan bagi kita semua, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita akan tundukkan kepala satu kali lagi. Bapa yang maha baik, yang kami puji dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan kesaksian anak-anak-Mu. Dan saat ini kami boleh dikuatkan oleh setiap perkataan firman Allah. Ajarlah supaya firman Allah menjadi kekuatan bagi kami menerima firman Allah di dalam hati kami sehingga kami melakukan itu di dalam kehidupan kami.
Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya urapan Allah hadir atas kami semua. Sehingga kami menerima firman Allah dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan dan saat ini dari pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari satu bagian firman Allah yang ayatnya tadi saya sudah bacakan bagi kita. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, pagi hari ini kita akan belajar dari satu firman Allah ini dengan satu judul adalah manajemen konflik. Saudara, apa yang dimaksud dengan manajemen konflik? Saya percaya bahwa melalui manajemen konflik kita akan dapat menyelesaikan semua pergumulan, permasalahan kita dengan baik. Sehingga kehidupan kita di depan akan menjadi lebih baik. Tema ini, manajemen konflik, mengajar kita supaya kita dapat melakukan sebuah sikap, supaya kita dapat mewujudkannya dalam sebuah tindakan, sehingga kita dapat mencegah atau menghindari konflik yang terjadi, yang kemungkinan bisa terjadi di depan. Atau kalau sekalipun konflik itu ada, terjadi dalam hidup kita, kita dapat menyelesaikan konflik itu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Saudara, manajemen terbaik dipelajari oleh orang yang percaya. Supaya apa? Supaya kita mampu menghadapi semua pergumulan kehidupan kita. Konflik-konflik yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Seringkali kita liar. Karena apa? Ketika ada masalah semua orang punya kemampuan untuk menyelesaikan itu. Tetapi sadarilah, pahamilah bahwa Tuhan punya rencana besar di balik semua konflik yang kita hadapi. Saudara-saudara, ada 3 konflik yang saya ingin sampaikan kepada kita secara garis besar. Yang pertama, konflik dengan diri sendiri. Contoh, saudara, ketika seseorang marah kepada dirinya karena dirinya mengalami kegagalan. Seringkali ini tidak terhindarkan. Karena kita menghadapi kegagalan, akhirnya konflik terhadap diri itu terjadi. Penyelesaiannya hanya satu, harus berdamai dengan diri kita sendiri, dengan keadaan yang kita hadapi. Yang kedua, konflik yang bisa terjadi dengan sesama kita. Ketika kita berjejaring, ketika kita berrelasi, ketika kita berhubungan dengan orang-orang baik di luar gereja maupun di dalam gereja, seringkali konflik dengan sesama itu ada. Itu sebabnya mengapa konflik ini bisa ada. Saudara, contohnya adalah bahwa ketika kita marah terhadap seorang hamba Tuhan. Karena apa? Rupa-rupanya hamba Tuhan tidak kasih perhatian kepada saya. Karena tadi ketika seharusnya saya diberikan selamat dan lain sebagainya, tapi hamba Tuhan lempeng saja. Nah, saudara, dalam hal ini kita memang harus menyadari, memahami bahwa bagaimana kita menyelesaikan konflik, kita harus berdamai dengan diri sendiri, dengan semua apa yang ada. Sebab apa yang ada itu pasti ada keterbatasan, ada kekurangan, dan kita harus memahami semuanya itu. Konflik yang ketiga, saudara. Konflik yang ketiga terjadi di dalam kehidupan kita punya konflik dengan Allah. Ya, contohnya saudara, kita marah kepada Tuhan karena sesuatu itu terjadi. Sepertinya Tuhan gak adil kepada kita. Tadi ada kesaksian dari saudara kita Bapak Kengkeng. Ya, bagaimana dia sudah menunjukkan sebuah kebaikan tetapi ternyata dia diperlakukan tidak baik oleh sahabatnya. Saudara punya satu hal yang muncul. Ada konflik, ada marah. Kenapa Tuhan izinkan semua ini terjadi? Pelajaran penting bagi kita supaya kita dapat berdamai dengan diri kita dapat berdamai dengan Allah, kita dapat mengerti bahwa dalam semua konflik yang ada Tuhan punya rancangan terbaik bagi kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, perlu kita menyadari konflik yang terjadi. Sebab konflik itu tidak semata-mata terjadi tanpa alasan Tuhan izinkan. Tetapi kalau konflik terjadi dalam kehidupan kita, itu pasti ada maksud Tuhan yang besar yang harus terjadi dalam kehidupan kita.
Mau gak kita mengerti bahwa rencana Tuhan itu ada? Nah puji Tuhan, saudara, karena gereja Rehoboth pada bulan Januari ini kita mengawali dengan tema-tema khotbah yang luar biasa. Di situ dicantumkan ada nilai-nilai keluarga Allah. Maksudnya adalah untuk apa? Maksudnya supaya kita tidak lengah menghadapi kehidupan. Kita tidak gamang ketika kita menghadapi semua pergumulan konflik yang ada dalam hidup kita. Sebaliknya kita memiliki kekuatan yang pasti. Memasuki tahun yang baru kita semakin percaya kepada Tuhan. Kita semakin berharap kepada Tuhan. Nah ayat yang tadi saya baca, saudara, apa yang dikatakan di sana? Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, ada satu hal yang penting bahwa ayat ini ditulis dalam konteks kaitan sebagai manusia baru. Apa yang disebut dengan manusia baru? Manusia baru berbicara tentang sebuah kehidupan, pola yang baru. Orang yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan, sekarang dia hidup kepada Tuhan. Dan itu sebabnya dia sedang hidup dalam satu keadaan yang baru. Dia hidup menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Nah itu sebabnya apa yang dikatakan di dalam firman Allah. Di situ disebutkan hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Ini menjadi satu dasar yang penting bagi kehidupan kita ketika kita berelasi dengan siapapun juga. Saudara, saya mencoba mengambil dari kata asli ya. Apa yang dituliskan dengan ramah. Tetapi hendaklah kamu ramah. Saudara, ramah ini ditulis dengan kata asli Kristos. Kristos ini memiliki makna. Maknanya apa? Pertama berbicara tentang kebiasaan yang baik. Jadi rupa-rupanya ramah itu tidak semata-mata kita kalau ketemu orang senyum, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, tidak semata-mata itu. Tetapi ada satu tindakan yang berulang-ulang yang harus dilakukan di dalam kehidupan kita sehingga kita mewujudkan sebuah kebiasaan yang baik. Dan yang berikut, yang menarik saudara, dari arti kata Kristos ini adalah berbicara tentang penuh belas kasihan. Firman Allah menyatakan sesuatu yang sangat luar biasa kepada kita. Karena kalau kita harus ramah terhadap sesama kita, bukan semata-mata karena saya kenal dengan saudara, maka saya berikan senyuman saya. Bukan semata-mata itu. Tetapi ada sebuah kebiasaan yang baik, yang itu akan terus dilakukan. Dan terlebih lagi, ada penuh belas kasihan di dalam hubungan-hubungan yang dilakukan. Maksudnya adalah begini saudara. Keramahan yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita dapat mewujudkan itu di dalam aktivitas kita didasari dengan adanya hubungan yang penting. Saudara dan saya bukan semata-mata kita bergereja di gereja Rehoboth, tetapi lebih daripada itu hubungan kita mencakup di dalamnya adalah hubungan-hubungan yang berkaitan dengan rohani kita. Keberadaan saudara, keberadaan kita, walaupun kita tidak bertemu di tempat ini mungkin, tapi kita bertemu di tempat luar. Tetapi pahamilah, keramahan kita diwujudkan dengan sebuah perhatian. Artinya, kalau ada sesuatu yang memang diperlukan, ternyata saudara kita memerlukan sesuatu, perlu sebuah perhatian khusus, menghadapi sesuatu. Maka ada satu tindakan yang lebih, keramahan itu menunjukkan sebuah aktivitas di mana kasih itu harus disampaikan. Di mana kasih yang Tuhan berikan kepada kita harus diwujudkan di dalam kehidupan kita. Ada maksud rohani supaya apa? Supaya pada akhirnya setiap kita berelasi tertuju kepada satu. Saya menerima kasih karunia Tuhan. Tapi saudara juga menerima kasih karunia Tuhan. Karena relasi kita ada relasi rohani. Nah saudara-saudara yang kekasih, oleh karena itu janganlah kita pernah lupa terhadap konflik. Masalah, pergumulan menjadi satu konflik di dalam diri kita. Jangan pernah kita lupa bahwa konflik itu akhirnya seringkali kita memutuskan, sudah karena ada konflik di sana, saya dan saudara putus hubungan. Karena konflik yang ada,
bisa saja akhirnya kita sudah tidak perlu berkomunikasi lagi. Karena produk manusia yang sudah diliputi oleh dosa ini seringkali memunculkan sesuatu. Apa? Kalau kita melihat ada sesuatu yang memang menjadi seakan-akan menjadi musuh kita. Kita memiliki ketidakharmonisan hubungan. Buat apa kita bicara? Buat apa kita komunikasi? Lebih baik kita lewat saja. Kalau ketemu kita buang muka. Nah, itu seringkali terjadi di dalam dunia ini. Tetapi yang saya mau sampaikan kepada kita, ternyata kekristenan tidaklah demikian. Konflik itu tidak berarti bahwa ya sudah, Anda punya keputusan hidup, saudara punya sesuatu yang harus dilakukan di dalam hidupnya. Tetapi kalau memang itu konflik ada dan itu ada di dalam hidupmu, ya silahkan saja, itu masalahmu, urusanmu, masa bodoh, emangnya gua pikirin. Tidak demikian saudara. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Di situ ditulis juga penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, oleh karena itu, saudara, mari kita selesaikan konflik kita dengan baik. Ya. Masalah pasti ada, pergumulan pasti ada, konflik yang ada di dalam diri kita juga pasti ada. Tetapi bagaimana kita dapat menyelesaikan konflik? Penting untuk konflik itu diselesaikan. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita menyelesaikan konflik? Ya, di dalam konteks kehendak Allah. Manajemen konflik memberikan sebuah penjelasan kepada kita. Kalau bisa konflik itu dihindari, kita tidak masuk di sana. Tetapi kalau konflik itu terjadi, segera kita selesaikan konflik itu. Kalau konflik itu ada di dalam diri kita, ayo kita berdamai dengan diri kita, berdamai dengan Allah. Tapi kalau konflik itu adalah konflik dengan sesama, juga dengan Allah, mari kita selesaikan konflik itu dengan baik di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, bagaimana menyelesaikan konflik? Ada dua hal yang saya ingin sampaikan kepada kita. Kita akan lihat firman Allah di dalam Matius 18 ayat yang ke-15 sampai dengan 17. Ya. Matius 15 ayat yang Matius 18 ayat yang ke-15 sampai dengan 17. Tentang menasehati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkan mereka. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan sesama kita? 2 hal yang saya ingin sampaikan kepada kita. Sesuai dengan firman Allah di dalam Matius 18 ayat 15 dan 17. Saudara, saya ingin menyematkan, menuliskan di situ, menyebutkan bahwa apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Teguran, seakan-akan teguran itu tidak menyenangkan. Tetapi kalau kita melihat judul perikop di sana, berbicara tentang sesuatu makna yang lebih dalam. Karena teguran kita bukan semata-mata kamu salah. Tetapi teguran kita mengandung sebuah nasihat untuk membawa kehidupan orang-orang yang jauh dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu saya ingin menyebutkan bagian yang pertama, bagaimana kita dapat menyelesaikan konflik. Yang pertama, mari kita memahami apa yang dikatakan firman Allah. Nasihati dengan baik. Nasihati dengan baik. Saudara, kadang-kadang manusia menasehati, ya, kalimatnya menasehati, seakan-akan itu baik. Tetapi sebetulnya tidaklah demikian.
karena itu bisa saja menjadi sebuah formalitas. Yang penting saya sudah kasih peringatan. Yang penting saya sudah kasih nasihat. Tetapi tidak ada ujung pangkalnya, tidak ada akhirnya. Bagaimana korelasi itu, bagaimana hubungan itu membawa sebuah dampak yang baik. Nah, seringkali kita berlindung di balik kata-kata kita sudah menasehati, tetapi sebetulnya kita belum berbuat sesuatu untuk menyelesaikan konflik itu. Saya mau katakan begini, saudara. Tegur dan nasihat di dalam ayat yang ke-15 itu ditulis dengan kata eleko, ya. Eleko. Eleko ini berarti adalah menegur atau membuktikan atau meyakinkan seseorang, dan yang lebih menarik adalah arti yang terakhir, dia menginsyafkan. Jadi keramahan kita untuk menyelesaikan konflik dengan memberikan nasihat kepada saudara-saudara kita yang sudah mulai undur, yang sudah mulai lari, yang sudah mulai salah mengartikan kebenaran Allah, maka kita patut menegurnya, menasehatinya, tetapi juga menginsyafkannya. Karena itu menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Nah, saudara-saudari, maksudnya adalah ini memberikan satu penjelasan yang lebih jelas. Bahwa menginsyafkan itu adalah sebuah teguran nasihat kita agar orang tersebut, orang yang dinasehati, orang yang ditegur, orang yang menghadapi konflik itu bisa kembali kepada Tuhan. Jadi targetnya bukan semata-mata sebuah teguran, tetapi adalah kembali dari kehidupan yang tidak benar kepada kehidupan di dalam Tuhan. Saudara, kalau kita lihat, ya, saya baca satu ayat di dalam Efesus 4 ayat yang ke-13. Apa yang dipentingkan dalam konteks ramah ini? Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudara, ada target, ada satu tujuan yang mana ketika kita hidup menghadapi kehidupan, lalu kita menghadapi sebuah konflik, ternyata bungkusnya atau kemasannya atau wadahnya, kita harus tahu bahwa apa yang Tuhan kehendaki dari semuanya itu. Pertama, adanya kesatuan iman. Kesatuan iman didukung oleh pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Pengetahuan yang benar itu melahirkan sebuah kedewasaan yang penuh dari kehidupan kita. Dan kedewasaan yang penuh itu menghasilkan sebuah pertumbuhan kehidupan kita sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sedikit saya mau sampaikan tentang kepenuhan Kristus, saudara. Saudara, Kristus itu memiliki kepenuhan Allah. Ya. Jadi kalau kita menyembah Allah, kita meninggikan Allah. Kalau Yesus itu penuh dengan kepenuhan kealahan, kepenuhan Allah, maka sembah dan sujud kita dapat kita berikan kepada Yesus. Karena Yesus dengan Bapa sejajar, setara, saudara. Nah, kembali kepada yang apa disebutkan di dalam ayat ini. Kepenuhan Kristus. Kepenuhan Kristus ada dalam kehidupan kita semua. Sebab ketika kita percaya kepada Tuhan, kita mengaplikasikan semua firman Allah dalam kehidupan kita. Biarlah aplikasi itu mewujudkan gambar Kristus di dalam kehidupan kita. Dan tujuan kita adalah kepenuhan Kristus itu ada di dalam hidup kita sampai akhir hidup ini. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya menegur berbicara tentang, tadi dikatakan di firman Allah, menegur itu berbicara tentang sebuah proses, ya. Jadi bukan semata-mata, nah ini aturannya ya, kalau seandainya tidak mau ditegur, saya panggil saksi 2 atau 3 orang. Kalau enggak mau juga, pokoknya nanti saya umumkan di jemaat sampai akhirnya terhilang dan mati. Tidak demikian, ayatnya memang berbunyi demikian. Tetapi maksud dari firman diberikan kepada kita, sebuah proses ini akan membuat orang sadar kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Memang ada proses, tegur. Lalu kalau tidak bisa ditegur, maka bawa 2 orang saksi. Lalu kalau tidak bisa dibawa ada orang saksi, dia berkelit terus bawa kepada jemaat sampai akhirnya dipandang sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Saudara, ini hanya sebuah proses. Tetapi yang perlu kita sadari, kita pahami bahwa pembentukan Kristus
Kedewasaan iman menjadi satu ukuran yang tidak boleh digoyahkan. Saudara dan saya, kita hidup dalam satu payung, dalam satu keluarga yang namanya keluarga Allah. Keluarga Allah dengan keluarga Allah tidak pernah saling menjatuhkan. Keluarga Allah saling membangun. Keluarga Allah saling dibentuk untuk hidup dalam kedewasaan Tuhan. Nah, karena itu satu perkara yang penting, apa yang kita lakukan hanya berpusat kepada adanya pertobatan di dalam setiap kehidupan kita. Teguran, nasihat, atau apapun yang kita hadapi, semua berujung kepada pertobatan. Mungkin saya harus bertobat, mungkin saudara harus bertobat, karena kita punya sesuatu konflik yang memang harus diselesaikan. Mari kita datang kepada Tuhan, dengarkan nasihat Tuhan, dan dengarkan nasihat orang-orang yang ada di sekitar kita, yang dikatakan sesuai dengan firman Allah. Itu adalah kebaikan untuk kehidupan kita. Nah, orang percaya hidup dalam kerajaan Allah yang memiliki sebuah standar yang berbeda dari dunia ini. Itu sebabnya status dunia enggak terlalu penting buat kita. Yang paling penting firman Tuhan katakan yang lemah itu dikuatkan oleh yang kuat. Kalau kita menghadapi sebuah konflik, saudara, kita yang lebih dewasa, kita yang lebih kuat, patutlah kita mengangkat yang lemah. Mari kita bawa semua orang-orang yang bermasalah, yang memiliki konflik untuk kembali menyelesaikan masalahnya. Dan oleh karena itu juga mari kita bawa setiap hati kita yang salah kepada Tuhan. Supaya akhirnya hidup dalam pertobatan. Masalahnya mau gak kita hidup dalam sebuah nasihat Tuhan? Saya percaya, orang yang percaya mari kita menerima nasihat Tuhan. Sebagai satu arahan hidup supaya kita hidup dalam kehendak Allah. Kita akan lihat yang kedua, saudara. Yang kedua, bagaimana kita menyelesaikan konflik. Terdapat di dalam Galatia 6 ayat yang ke-1 dan ke-2. Galatia 6 ayat yang ke-1 dan ke-2. Demikian bunyi firman Allah. Judul perikopnya adalah saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ayat yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bagaimana menyelesaikan konflik? Hal yang kedua yang saya mau sampaikan kepada kita sesuai dengan pembacaan firman Tuhan. Galatia 6 ayat 1 sampai 2 berbicara tentang memimpin orang kepada jalan yang benar. Kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Lagi-lagi saudara, menyelesaikan sebuah masalah ternyata kita tidak bisa semau saya. Firman Tuhan memberikan sebuah bimbingan, sebuah tuntunan. Harus memimpin orang-orang yang berkonflik itu kepada jalan Tuhan yang benar. Tugas kita sebagai orang-orang yang hidup dalam satu rohani tertentu. Maka kita harus hidup dan memimpin orang-orang tersebut. Membimbing orang-orang tersebut. Lalu membawa orang-orang tersebut kepada jalan yang benar. Dengan sabar dalam roh agar kita pun tidak jatuh di dalam pencobaan itu. Saudara, ini adalah satu hal yang terpenting. Karena apa? Karena terkadang malah kita menghadapi atau melakukan sesuatu yang sebaliknya. Boro-boro mau memimpin. Kalau orang itu sudah menyebalkan, ya kita seringkali mengatakan masa bodoh dengan hidupmu, hidup kamu. Ya, tidak perlu lagi ada hal yang dapat ditingkatkan dalam komunikasinya. Semua sudah selesai sebab kita masih hidup dalam daging. Dan ketika kita menghadapi kehidupan kita, seringkali ada satu kata selesai, sudah. Pokoknya ini tidak mungkin dapat diperbaiki lagi. Kita tidak punya hubungan lagi. Saudara-saudari, saya mau katakan lagi. Sesuai dengan kata asli,
memimpin di dalam firman Tuhan, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu. Memimpin ditulis dengan bahasa asli adalah katartiso. Ya, katartiso itu apa? Katartiso itu berarti memimpin erat bersatu, ada sebuah ikatan yang erat. Supaya apa? Supaya dengan erat, dengan hubungan itu, dengan keeratan hubungan itu, mereka membentuk sebuah kesempurnaan hidup di dalam Tuhan. Lalu memperlengkapi supaya orang-orang yang kurang, dalam arti kata perlu hikmat dan pengetahuan, perlu penjelasan, perlu nasihat, perlu dipimpin, perlu pengetahuan, maka dia dapat diperlengkapi dengan semuanya itu. Maksudnya adalah begini, saudara. Ketika kita harus memimpin orang-orang yang berkonflik, menghadapi konflik, kita jangan pernah terlepas dengan orang tersebut. Artinya kita harus memandang bahwa konflik yang terjadi merupakan sebuah eratan dari hubungan kita. Sehingga apa yang dapat kita lakukan, dengan keeratan hubungan kita dapat membawa orang itu kepada jalan Tuhan. Dan yang terlebih lagi, sampai kepada kesempurnaan, kita terus memperlengkapi kelemahan orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Kita menyadari bahwa apa artinya hidup. Hidup sebuah misteri, hidup itu kita tidak pernah tahu karena tidak pernah ada orang yang hidup dua kali. Itu sebabnya kita sekarang sedang menjalani hidup yang satu kali dan hanya sekali-kalinya. Dan itu sebabnya kita juga tidak tahu akan ada apa di depan sana. Tapi kita bersyukur karena firman Allah menuntun kehidupan kita. Kita bersyukur karena kita punya Allah yang tidak pernah diam untuk menuntun, memimpin setiap kehidupan kita. Nah, karena itu, saudara, mari kita sadari dan pahami arti hidup ini. Bagaimana mengatasi konflik, menasehati dengan baik, memimpin orang-orang itu kepada jalan Tuhan yang benar. Kita memang telah dimerdekakan ketika kita percaya kepada Yesus. Tetapi kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak berarti bahwa kita merdeka, bebas, mengatur diri kita semau kita. Sehingga kita menjadi tuan atas kehidupan kita. Tapi kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita ini menggambarkan satu pola hidup yang baru di mana Tuhan merdeka, bebas untuk mengatur kehidupan kita. Terbalik, bukan kita yang mengatur, tetapi kemerdekaan yang Tuhan berikan itu mengisyaratkan kepada kita bahwa sejak hari ini kita bebas dipimpin oleh Tuhan. Silahkan Tuhan memimpin kehidupan kami. Nah, saudara-saudari, oleh karena itu biarkanlah Roma 8 ayat 14, orang percaya dipimpin oleh Roh Allah. Biarkanlah Roh Allah itu memimpin setiap kehidupan kita dan mengendalikan kehidupan kita sampai akhir hidup ini. Tujuan, saudara, tujuannya manajemen konflik ada dalam kehidupan kita. Dan melalui manajemen konflik ini kita dibangun untuk sebuah hubungan dengan sesama yang baik. Supaya kita dipulihkan dalam kehidupan kita dan kita membawa orang-orang kepada pertobatan di dalam Tuhan. Nah, karena itu ingat saudara bahwa kuasa salib yang sudah menjadikan kita ciptaan baru. Dan kuasa itu juga yang membuat kita hidup baru di dalam Tuhan. Dan itu juga yang membuat kita menjadi manusia baru di dalam Kristus. Pertanyaannya, percayakah bahwa Tuhan memimpin kehidupan kita? Percayakah bahwa setiap kita beroleh kekuatan dari Tuhan untuk memimpin setiap orang-orang kita, setiap kita kepada jalan kebenaran itu? Dua hal penting, saudara, bagaimana kita dapat menyelesaikan konflik. Bukan sekehendak hati kita, tetapi Tuhan punya rencana di dalam setiap konflik yang ada. Melalui konflik, Tuhan izinkan terjadi, pasti Tuhan punya maksud. Sekalipun itu mungkin tidak sesuai dengan pikiran dan hati kita. Tapi saya percaya dan kita harus percaya bahwa Tuhan punya perkara yang baik untuk kehidupan saudara dan saya. Konflik boleh ada,
tetapi kemenangan atas konflik itu menjadi satu ukuran yang penting bagi kita. Saudara-saudara, kita tahu bahwa kehidupan kita selalu bergumul dengan sebuah konflik. Bergumul dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Perjuangan, pergumulan itu ada. Milikilah manajemen konflik yang baik. Saudara dengan Tuhan, saya dengan Tuhan, dan kita semua secara pribadi dengan Tuhan. Kita tidak mengelola keinginan kita, tetapi kita sedang mengelola kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Karena itu, mari kita lakukan manajemen konflik yang baik bagi kita, di dalam hidup kita, sepanjang kita hidup di dalam Tuhan. Ingat dua hal, bagaimana menyelesaikan konflik. Nasihati dengan baik. Yang kedua, pimpin mereka kepada jalan kebenaran. Saya percaya firman Allah tidak pernah salah. Dan firman Allah menuntun selalu kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Karena pagi hari ini kami kembali boleh dikuatkan oleh setiap perkataan firman Allah. Kami menyadari bahwa kehidupan ini adalah sebuah perjalanan panjang yang harus kami hadapi bersama dengan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh belajar tentang manajemen konflik. Kami sadar bahwa kami tidak terlepas dari manajemen, dari konflik yang kami hadapi. Mungkin itu ada dan mungkin itu juga sedang dialami. Ajarlah supaya kami dapat mengenal konflik kami. Dan ajarlah supaya kami dapat mengatasi konflik kami dengan baik. Sebab kami tahu kami sudah ditebus dan kami sudah menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Karena itu kami mau menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kami percaya setiap tindakan, perbuatan yang kami lakukan di dalam mengatasi konflik kami, semua tertuju karena Tuhan mengasihi kami. Sehingga kami mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk keramahan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk pemikiran bagaimana kami dapat menasehati sahabat kami sesama kami dengan baik. Supaya semuanya kembali kepada Tuhan. Dan bagaimana kami harus memimpin semua orang, membawa orang-orang kepada jalan yang benar. Itu adalah penyelesaian dari semua konflik yang kami hadapi. Karena itu kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh belajar tentang konflik dan kami percaya Roh Kudus yang menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan saudara, kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus. Sebelum kita akan makan dan minum roti dan anggur ini, saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu.
Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara, firman Tuhan sudah dibacakan untuk kita semua. Apa maksud dari sakramen perjamuan kudus ini? Ya. Yaitu kita memperingati akan kematian Tuhan, penebusan yang Tuhan lakukan sampai ia datang. Jadi saban kali kita makan dan minum perjamuan kudus, kita memperingati begitu besar kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita semua. Kita memperingatinya sampai ia datang. Sebab itu saudara, untuk mempersiapkan diri kita menerima sakramen perjamuan kudus ini, selalu disampaikan supaya kita mempersiapkan diri kita, tubuh dan jiwa dan roh kita, supaya pada saat kita makan dan minum tidak mendatangkan kutuk, tetapi mendatangkan berkat. Kita tidak berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan, tapi kita boleh mendapat berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Mari saudara, kita akan menyanyi satu kor, yaitu Tuhan Yesus Kau. Saya undang untuk kita berdiri bersama. Kita menyanyikan lagu ini dan kita akan masuk dalam doa. Nanti Ibu Gembala akan bawa kita dalam doa. Tuhan Yesus Kau, dengan cintanya mati karena dosaku, supaya saya percaya Dia dan hidup sampai selamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan, kalau hari ini Engkau mengundang kami semua untuk datang di meja perjamuan Tuhan. Engkau sudah menyediakan roti dan anggur sebagai lambang tubuh Tuhan Yesus yang sudah dikorbankan di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kami. Karena itu Tuhan, sebelum kami makan dan minum perjamuan yang sudah disediakan, kami mau mengaku segala dosa kami, karena firman Tuhan berkata, kalau kami mengaku dosa kami, maka Engkau adalah Allah yang setia dan adil, yang mengampuni segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Terima kasih Tuhan, supaya apa yang kami lakukan ini bukan hanya merupakan suatu kebiasaan di dalam mengikuti perjamuan kudus, tetapi marilah Engkau terus mempersiapkan hati kami, hidup kami, supaya kami sungguh-sungguh menerima ini sebagai lambang darah dan tubuh Tuhan Yesus yang sudah dicurahkan di atas kayu salib pada waktu makan dan minum perjamuan ini. Maka itu menjadi satu dengan tubuh kami, sehingga kami Tuhan bersatu dengan Tuhan, dan Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Mari saudara, angkat roti yang ada di tangan kanan saudara, lebih tinggi dari hidup saudara. Roti adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan untuk kita. Tubuh Tuhan Yesus hancur di kayu salib. Ia menderita, dicepenti, dipukul, diludahi. Semuanya Dia terima.
karena Dia amat mengasihi saudara dan saya. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Tuhan Yesus kita dibenarkan oleh Allah dan diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Dan oleh bilur-bilurnya segala penyakit kita telah sembuh. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Marilah kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya, saudara, angkat cawan yang berisi anggur yang ada di tangan kanan saudara lebih tinggi dari hidup saudara. Cawan anggur ini adalah lambang darah Yesus yang tercurah untuk menyucikan segala dosa kita. Bagaimanapun besar, berat dan hitamnya dosa kita, darah Kristus menyucikan kita dari segala dosa. Dan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil dan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita dibenarkan, kita dikuduskan di dalam Kristus dan diangkat menjadi anak-Nya. Sesudah makan, Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perjanjian baru, minumlah kamu semua, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Marilah kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya, salibnya, lamanya Mari saudara, kita ucapkan syukur, mengucap syukur kepada Tuhan akan segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita semua. Sampai sekarang kita boleh berada seperti apa yang kita ada, itu karena Tuhan begitu mengasihi kita semua. Ucapkan syukur, terutama keselamatan yang Tuhan berikan pada kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami ucap syukur atas kasih karunia Tuhan yang Kau sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Kau sudah mati di atas kayu salib untuk menyucikan segala dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami mengucap syukur karena saat ini dosa kami sudah ditebus di atas kayu salib. Semua surat hutang sudah Engkau pakukan di atas kayu salib. Dan kami boleh bebas, kami boleh dibenarkan di dalam Tuhan. Sebab itu mari Tuhan ajar pada kami, supaya kami terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup dalam kekudusan Allah. Supaya melalui hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Roti dan anggur sudah kami makan dan minum. Karena sudah bersatu di dalam tubuh kami. Dan kami percaya, kalau ada di antara kami datang dengan tubuh yang sakit, kami pulang dengan sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kami datang dengan hati yang susah, kami pulang sudah dengan hati yang sudah dihibur oleh Tuhan. Kalau kami datang dengan tubuh yang lemah, kami pulang dengan tubuh yang sudah dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang dengan banyak persoalan. Kami percaya Tuhan, Kau sendiri sudah mengangkat semua persoalan itu. Dan sudah memberikan pada kami damai sejahtera dari surga. Terima kasih Bapa, kami percaya Kau tidak pernah meninggalkan hidup kami semua. Kau menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia Tuhan. Percaya Tuhan, Kau sudah mendengar ucapan syukur kami ini. Nah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, dua hal penting yang perlu saya umumkan pada pagi hari ini, yaitu pertama, kita tahu bersama-sama saudara, pemilihan umum tinggal 2 minggu lagi ya. Karena tanggal 14 Februari sudah akan diadakan pesta demokrasi ini. Kita tahu semua bahwa pemerintah sudah mempersiapkan itu semua dengan sebaik-baiknya. Seperti saudara tahu bahwa yang akan dikunjungi oleh seluruh rakyat Indonesia, baik yang ada di dalam negeri, baik pun ada yang di luar negeri, semua akan menuju pada satu tempat yang namanya TPS, tempat pemungutan suara. Dan jumlahnya itu cukup banyak. Secara keseluruhan itu di atas 800.000. Di atas 800.000. Baik di dalam negeri termasuk yang di luar negeri. Kita doakan saudara, supaya di tempat-tempat itu tidak terjadi sesuatu. Semua boleh berjalan dengan tenang. Dan kita tetap berdoa supaya siapapun yang terpilih itu adalah kehendak Tuhan. Saudara, pada saat itu tentu bukan dipilih cuma satu, yaitu presiden dan presiden wakil. Tapi pada saat itu juga akan ada pemilihan calon legislatif, baik yang pusat, baik yang di daerah, dan DPD. Kita berdoa semua supaya itu boleh berjalan dengan lancar dengan pertolongan Tuhan. Kedua, saudara, tadi saya katakan bahwa ini adalah minggu yang terakhir saudara boleh menyaksikan kesaksian saudara. Ya, memang diundang untuk ke depan untuk bersaksi. Seperti saudara tahu, selain dimulai tanggal 1 Januari, dilanjutkan dengan tiap minggu, baik kebaktian umum, baik kebaktian KKP, KKW untuk kesaksian. Tetapi setelah ini, apabila saudara mau bersaksi, silahkan saudara. Ya, saudara tinggal katakan kepada WL, ya, bahwa saudara memberikan kesaksian. Kalau sekarang kan dipanggil, saudara mau bersaksi silakan. Nah, kalau setelah bulan Januari tidak akan dipanggil dari depan, tapi saudara boleh bersaksi bila saudara tinggal saudara katakan ya, apakah kata itu pada worship leader, apa itu langsung pada kami, nanti kami sampaikan. Tapi saudara tetap dibuka kesempatan ya,
supaya apa yang saudara terima, saudara alami dalam hidup saudara itu dan saudara saksikan itu belum menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih untuk perhatian saudara. Saya undang kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Makasih Tuhan, kami sudah boleh menyelesaikan ibadah kami pada hari ini. Makasih Tuhan, kami sudah mimpi dari awal yang selesai dengan pertolongan Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan yang merupakan pesan Tuhan bagi kami semua. Bagaimana kami boleh menjadi keluarga-keluarga yang berperan aktif di dalam pertumbuhan gereja Rehoboth. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini untuk pemerintah yang mempersiapkan pesta demokrasi pada tanggal 14 Februari yang akan datang. Mari Tuhan, silakan tolong supaya semuanya boleh berlangsung dengan tenang, dengan aman. Untuk TNI dan Polri yang menjaga keamanan, mereka boleh melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Dan selalu kami berdoa, siapapun yang terpilih, itu Tuhan adalah seorang yang boleh memimpin bangsa dan negara ini menjadi negara yang makin maju di tahun-tahun yang akan datang. Kami serahkan untuk 800.000 TPS lebih yang akan Tuhan dikunjungin oleh masyarakat Indonesia. Tuhan tolong supaya semuanya boleh berjalan dengan baik, dengan tenang. Dan Tuhan, segala sesuatu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dan kehendak Tuhan yang jadi. Kami berdoa Tuhan untuk semua Tuhan, hal-hal yang Tuhan sudah lakukan bagi kami semua. Kami juga berdoa untuk semua saudara yang sudah memberikan persembahan perpuluhan, persembahan khusus kepada Tuhan, berkati dan berkat-Mu secara berlimpah. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami akan masuk dalam minggu yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya Engkau akan menyertai, memberkati, melindungi keluarga kami secara pribadi, usaha kami, pekerjaan kami, dan kuliah dan sekolah anak-anak kami semua. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Percaya Tuhan, Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah akan memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah akan memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah akan memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa It takes two to tango. Pernikahan perlu usaha dari dua orang. Sama seperti tarian tango, tidak bisa dilakukan seorang diri. Couples Meeting, It takes two to tango. Sabtu 17 Februari 2024 pukul 3 sore bertempat di Hotel Crown Plaza. Bersama Evangelis Helen C. Pratama, seorang trainer, counselor,
dan pembicara seputar kehidupan rumah tangga. Dengan biaya semula Rp250.000 per orang, kali ini ada potongan untuk Anda menjadi Rp150.000 per orang atau Rp300.000 per pasangan. Sudah termasuk snack, coffee break, dan dinner eksklusif. Berapapun usia pernikahan Anda, mari bergabung dan segarkan kembali pernikahan Anda. Daftarkan diri Anda di link yang disediakan. Tempat sangat terbatas. Event ini juga didukung oleh dalam Pastor Corner bulan Februari ini, kita akan mendiskusikan tentang mengasah kualitas kehidupan. Berkaitan dengan bagaimana cara kita untuk menemukan kegembiraan dan kepuasan dalam hidup melalui penemuan minat baru, menjalankan hobi, atau terlibat dalam kegiatan sosial dan sukarela yang membangun. Dengan pembicara, Pendeta Dr. Christina Runka. Mari bergabung dalam Pastor Corner, hari Kamis 1 Februari 2024, pukul 7 malam, melalui Zoom Meeting.